Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dengan NIM 18620123. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari tiga teori. Yang pertama teori stewardship, yang kedua teori akuntansi positif, yang ketiga teori legitimasi. Sebelum kita membahas perbedaan antara stewardship teori, positif akuntansi teori, dan legitimasi teori, mari kita pahami dulu apa pengertian dari masing-masing teori tersebut dan variabel apa yang berhubungan dengan teori tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu teori stewardship. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka ya untuk kepentingan organisasi. Stewardship teori lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Nah, para ahli stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori stewardship dengan ekonomi performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap ekonomi performance. Selain itu, variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa eksekutif atau teori yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dengan organisasi memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individu selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam respon positif. Informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu teori positive accounting. Teori ini berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan menguji secara empiris penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaian dengan observasi dengan dunia nyata. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prakteknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif dikemukakan dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting teori adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para staf dalam melakukan kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan. Tanpa melepas ketiga hipotesis teori akuntansi positif, sehingga dengan memilih metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif
akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan memilih metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori legitimasi, merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Legitimasi merupakan akar dari ketidaksesuaian antara organisasi dengan lingkungan kebudayaannya. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas, ataupun sudah sesuai dengan sistem norma nilai kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perusahaan bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan terhadap masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel control sosial. Hubungan antara teori legitimasi dengan komponen sosial terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance meningkat dan ditandai dengan naiknya harga saham. Dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimiliki, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun akan meningkat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa antara teori stewardship, teori akuntansi positif, dan teori legitimasi memiliki perbedaan. Jika teori stewardship mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan perusahaan, sedangkan teori akuntansi positif lebih memprediksi kondisi masa depan dan langkah apa yang akan diambil ketika kondisi masa depan itu terjadi. Dan teori akuntansi positif ini menggunakan informasi akuntansi atau laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Sedangkan teori legitimasi ini kendali perusahaan yang diberikan oleh berbagai pihak di luar perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Menurut teori legitimasi ini, perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Jadi teori legitimasi ini dia lebih ke masyarakat. Ketika masyarakat menilai bahwa teori legitimasi ini baik, maka perusahaan pun akan terus berjalan dan anggapan itu menimbulkan bahwa citra perusahaan ini baik gitu.
Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.